Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sharing kedua sehari 5 menit yang coba saya lakukan. Dan di sharing kedua ini saya mau berbagi mengenai dari mana munculnya patah hati dan kecewa dalam ta'aruf. Nah, ada banyak orang yang menjalankan proses ta'aruf, kemudian berujung kecewa atau patah hati karena misalnya orang tua si ahwat membatalkan, atau justru keluarga ikhwan yang tiba-tiba membatalkan begitu saja. Kemudian terjadilah kecewa dan patah hati. Lalu kenapa bisa ada kecewa dan patah hati? Ya, patah hati itu kan dasarnya dari kecewa. Kecewa itu dasarnya dari harapan berlebihan. Harapan berlebihan inilah yang bisa dikatakan salah. Kenapa demikian? Karena yang melakukan proses ta'aruf dengan kita itu belum menjadi siapa-siapa kita, belum menjadi pasangan kita, belum pasti jadi suami atau istri kita. Jadi sebaiknya dalam proses ta'aruf itu tidak perlu meletakkan harapan berlebihan kepada ta'arufan kita lah gitu. Nah, kebanyakan si ikhwan atau akhwat ini udah duluan baper karena udah diajak ta'aruf, diajak nikah. Padahal ta'aruf itu kan hanya sebuah proses ikhtiar, bukan menentukan kepastian hasil gitu. Jadi menurut saya nggak perlu naruh harapan dulu, apalagi naruh perasaan gitu. Nah, sampai kapan kita harus menahan itu? Sampai proses akad selesai. Karena setelah proses akad selesai ya dia jadi pasangan kita, sudah sah. Maka kita mau menaruh perasaan ya itu sungguh sangat bagus gitu kan. Itulah kewajibannya menyayangi pasangan kita. Nah, kalau memang kita nggak boleh menaruh harapan, terus gimana antisipasinya supaya nggak ada perasaan yang muncul antara kita dengan ta'arufan kita? Nah, caranya adalah dengan menjaga komunikasi kita. Menjaga komunikasi kita tuh dengan jangan terlalu sering chattingan yang nggak perlu, tanya-tanya yang nggak perlu, nanya kabar, udah makan atau belum, itu sebaiknya dihindari, apalagi kalau sampai gombal-gombalan gitu. Nah, jangan juga sampai berandai-andai, nanti kalau misalnya kita nikah, aku mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu. Ya, itu kan udah ada juga di CV. Jangan terlalu berlebihan seolah-olah kalian akan pasti menikah gitu. Nah, terus apakah bisa kita kalau misalnya kita tidak memiliki perasaan dengan orang yang ta'aruf dengan kita, bagaimana cara kita meyakinkan diri kita bahwa dia adalah she is the one atau he is the one? Ya caranya adalah dengan sholat istikharah, tanya sama Allah, minta petunjuk sama Allah, bergantung sama Allah. Betul nggak dia itu orangnya? Dan kita lihat lagi, apa sih pertimbangan utama kita dalam mencari jodoh? Yaitu agamanya. Apabila baik agamanya, itu sudah cukup gitu. Jadi lihat, kalau itu sudah memenuhi kriteria kita, ya sudah cukup, itu saja. Kalau ada lebih, ya itu jadi nilai plus untuk kita gitu. Tapi jangan terlalu berharap. Nah, kalau kondisinya kayak gini kan berarti kita nggak punya perasaan apa-apa nih ya sama ta'arufan kita gitu. Apakah bisa kita menikahi orang yang kita tidak cintai? Jawabannya ya bisa, sangat bisa. Gini, memang menikahi yang kita cintai itu adalah hal yang luar biasa, tapi mencintai yang kita nikahi, disitulah letak iman. Kenapa? Karena kita betul-betul percaya sama pilihan yang telah Allah berikan gitu. Nah, jadi saran saya buat teman-teman dalam proses ta'aruf itu jaga diri, jangan sampai ta'aruf tapi rasa pacaran
Itu kan nggak ada bedanya. Kita cuma nge-labelin doang itu ta'aruf. Padahal nggak benar-benar ta'aruf. Prosesnya kayak pacaran juga gitu. Ya, jadi jaga diri kalian, jaga perasaan kalian, jangan sampai kalian patah hatinya karena kecewa dalam proses ta'aruf yang tidak baik ini gitu. Oke, gitu aja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.